Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai atau yang mewakilinya Bapak Haji Syawir Kasim, yang alhamdulillah tadi telah memberikan irsyadat, taujihat dan pantunnya buat kita semuanya. Yang saya hargai, saya hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Muslimin Masjid Al-Muslimin Dumai, sekaligus anggota DPRD Provinsi Riau Bapak Dr. Haji Sunario, yang alhamdulillah tadi telah memberikan irsyadat kepada kita semuanya. Yang saya hormati, saya hargai Bapak Ketua Masjid Bapak Haji Yusril beserta seluruh pengurus, dan Bapak Ibu penasehat Masjid Al-Muslimin Bapak Haji Yusril, Ibu Hajah Sirliana dan Ibu Hajah Nurleli, dan Ketua Majelis Taklim Islamic Muslimin Islamic Center beserta seluruh pengurus, serta ibu-ibu Majelis Taklim seluruh Kota Dumai, semua jemaah yang hadir di depan saya ini. Yang saya lihat nih semuanya wajah-wajahnya wajah ahli surga Allah, amin. Wajah-wajah ahli hidayah Allah, amin. Yang tak sekedar menunggu datangnya hidayah Allah, akan tetapi senantiasa menjemput hidayah Allah tersebut, amin. Sebelumnya sudah pernah lihat saya, Bu? Di YouTube. Keren aslinya tuh di YouTube. Asli, cocok? Cocok. Dan ada yang saya hargai, saya hormati, saya di kesini nggak sendiri, Bu. Saya bersama ustazah saya. Kalau ibu punya ustazah, saya ustazahnya. Saya juga punya ustazah. Ustazahnya emak saya di belakang, masya Allah. Saya sini bersama emak saya dan kakak saya, ini ustazah kehidupan saya, masya Allah. Baik Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah. Pada pagi menjelang siang yang berbahagia ini, tadi Pak Wali bilang sama saya, dicampur aja lah materinya ustazah. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, Bu Hajah Sirliana tadi bilang campur-campur aja lah ustazah. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelumnya kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita semua yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, amin. Allah kuatkan jasad kita, amin. Allah tambah ruh keimanan kita, amin. Allah luaskan rezeki kita, amin. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin. Allahumma amin. Suara saya jelas ke belakang, Bu? Jelas. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita mulai. Sore siang ini kita berada di tanggal 3 di bulan Sya'ban. Kemarin ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan. 3 bulan ini adalah bulan yang sangat penting dalam agama kita. Saya tak panjang-panjang, kita yang penting padat, kita bungkus, kita bawa. Cocok? Di bulan Rajab kemarin kita ketemu dengan yang namanya Isra dan Mi'raj.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, saya ke Rajab sebentar, lanjut ke Sya'ban, dan sekaligus persiapan kita menjelang Ramadan. Karena saya cuma datang sesekali, jadi kita gas-gas aja lah Bu ya. Oke. Bulan Rajab itu adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Tanggal 27 Rajab. Jadi begini Bu, kita review sebentar. Rasulullah itu lahirnya di kota Mekah, dan kemudian ketika Rasulullah lahir, air susu Siti Aminah nggak ada. Habis air susunya, akhirnya di kota Taif. Sekarang kalau ibu pergi umroh, antara Mekah dengan Taif naik bis itu 2,5 jam. Dulu di kota Taif banyak perempuan-perempuan yang ingin menyusui, yang ada namanya upah susu. Jadi dia jalan kaki ke kota Mekah untuk mengupahkan air susunya. Nyampai di kota Mekah, di antaranya Halimatus Sa'diyah beserta lainnya. Nyampai di kota Mekah ketemu dengan Siti Aminah. Halimatus Sa'diyah, tolong susui anakku. Bapaknya sudah meninggal, namanya Abdullah. Air susuku udah nggak ada. Apa kata Halimatus Sa'diyah? Air susuku udah habis. Air susu untaku juga udah habis. Karena capek berjalan kaki dari Taif ke Mekah. Ibaratnya Dumai Pekanbaru jalan kaki mah. Lai talok. Dari wajah-wajah anak talok mah. Air susuku habis, air susu untaku habis. Cobalah dulu Halimah, bantu saya. Ini anak saya butuh susu. Ketika Halimah mencoba, seketika Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Seketika itu banyak air susunya, banyak pula air susu untanya Halimatus Sa'diyah. Sehingga orang-orang yang ibu-ibu yang menyusui anaknya itu, yang mengambil upah susu, minum semua air susu untanya Halimatus Sa'diyah. Dibawa Rasulullah 2 tahun ke kota Taif, disusui Halimah 2 tahun di kota Taif. Balik ke kota Mekah, dia bilang sama Aminah, Aminah, anakmu sudah 2 tahun, tapi aku masih sayang sama dia. Boleh nggak aku perpanjang kontraknya ini? Apa kata Aminah? Oke lah. Dibawa lagi 4 tahun oleh Halimatus Sa'diyah. Ibu bayangkan sebelum kita pergi ke Isra dan Mi'raj, Rasulullah lahir, bapaknya nggak ada. Ketika lahir, air susu nggak ada. Ibu bayangkan kalau ibu jadi Siti Aminah, lahir suami nggak ada, hamil suami nggak ada, lahiran suami nggak ada, pas lahir air susu nggak ada, harus menyerahkan anak kepada orang lain. Coba ya. Kok diam? Oh, karena disuruh bayangkan Ustaz. Karena suruh bayangkan Pak Wali, ya kan? Air susu, serahkan anak ke orang lain. Berapa lama Rasulullah dengan Halimatus Sa'diyah? 4 tahun, Mak. 4 tahun harus menyerahkan anak bayi kepada orang lain. Setelah 4 tahun balik ke kota Mekah, lalu tinggal dengan Siti Aminah. Dengan Siti Aminah cuma 2 tahun, Rasul usia 6 tahun, meninggal pula Siti Aminah. Coba bayangkan. Setelah itu pindah ke Abdul Muthalib, dibesarkan oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Karena kakek-kakek cepat meninggalnya. Rasulullah usia 8 tahun, meninggallah Abdul Muthalib. Jadi kalau ada kakek-kakek sini sia-sialah. Enggak. 8 tahun. Oke, coba usia berapa tadi Rasul sampai dengan Halimatus Sa'diyah? 4 tahun. Sampai usia berapa dengan Siti Aminah? 6 tahun. Sampai usia berapa dengan kakeknya? 8 tahun. Usia 8 tahun nggak ada lagi orang lain yang bisa merawat baginda Nabi. Akhirnya baginda Nabi dilawat oleh yang namanya pamannya Abu Thalib kafir. Usia 9, 10, 11, 12, 4 tahun dengan Abu Thalib di kota Mekah, Rasul nggak ngapa-ngapain. Di usia 12 tahun, Abu Thalib mulai berpikir, kok keponakan ambo, kok daripada ngangak-ngangak saya di kota Mekah, leto ngangak-ngangak. Bagus, aku ajak lagi dia berdagang ke negeri Syam. Akhirnya usia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Rasul berdagang ke negeri Syam. Manggaleh, leto Manggaleh. Negeri Syam itu 4 negara, Mak. Jordania, Palestina, Lebanon, Suriah.
jalan kakinya 4 negara, bukan di lapau mak, 4 negara dari usia 12 tahun. Saya pernah ke satu negara yang bernama Jordan. Di sana ada namanya pohon abadi. Pohon abadi itu adalah pohon satu-satunya pohon di padang pasir, yang mana di pohon itu Rasulullah SAW pernah berdagang dengan pamannya Abu Thalib dan berteduh. Bayangkan pohon itu abadi sampai sekarang. Panas, Rasulullah berteduh, masih ada pohon itu sampai sekarang. Masya Allah, bukti bahwa Rasul berdagang. Usia berapa tadi dagang? 12. Hitung. 13, 14, 15, 16, 17. Betul ya? Usia 17 tahun, akhirnya Abu Thalib berpikir, oh ini keponakanku ini orangnya memang jujur amanah, tapi kalau kerja dengan aku terus nanti dia jadi tidak sukses. Ya udahlah, akhirnya Abu Thalib langsung memperkenalkan Rasul kepada Khadijah. Jadi yang memperkenalkan Rasul dengan Khadijah adalah Abu Thalib. Lebih kurang gini, Khadijah, aku punya keponakan, orangnya ganteng, mantap, amanah, al-amin. Kalau kerja dengan aku terus, nanti dia jadi manja ini. Gimana kalau dengan kau aja? Apa kata Khadijah? Oke, bestoy. Ketemulah Rasul dengan Khadijah di usia 17 tahun. Sweet 17. Nah, 17 kerja dengan Khadijah sekilas aja. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 8 tahun kerja dengan Khadijah. Usia 25 tahun dia nikahi bosnya sendiri. Mantap nggak? Mantap. Apakah udah diangkat jadi Rasul? Diangkat jadi Rasul usia berapa? Berarti berapa tahun Rasulullah ditemani oleh Khadijah sebelum diangkat jadi Rasul? 15 tahun Khadijah menemani Rasul sebelum diangkat jadi Rasul. Di usia 40 tahun diangkat jadi Rasul, sudah mulai berdakwah. Saat mulai berdakwah, yang tadinya Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, kawan dagang. Jadi perlu diketahui, Rasul sampai usia 40 tahun aman, kehidupannya nyaman. Khadijah itu wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah. Kalau ibu pergi ke Mekah, itu mulai dari rumah Rasulullah sampai ke hotel bintang 3 Al-Masa, naik terus ke bawah 1,4 kilo, itu semuanya tanahnya Khadijah. Sepertiga kota Mekah itu tanahnya Khadijah. Kaya raya sampai usia 40 tahun, Bu. Akhirnya di usia 40 tahun itu Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu itu kawannya. Ibu tahu siapa yang memberi gelar Al-Amin kepada baginda Nabi? Bukan orang Islam, Abu yang ngasih gelar tuh. Saking Rasulullah tuh amanah, tapi di usia 40 tahun Rasulullah mulai mikir, ini kawan-kawanku kok agak lain ya. Dia sembah berhala, dia lukis wajahnya, dia sembah di depan Ka'bah, dia sembah. Akhirnya Rasulullah mulai pergi ke Gua Hira. Rasulullah tinggalkan dagangannya, dia naik ke Jabal Nur, dia naik ke Gua Hira. Ibu nanti kalau lututnya masih oke, tapi ini enggak ya. Wajahnya maghrib menjelang isya semuanya. Ibu nanti kalau pergi ke Mekah sana, pergilah naik Jabal Nur. Jabal Nur itu cuma 2,5 jam naik. Jabal Nur di atasnya ada Gua Hira. Saya sudah masuk coba ke Gua Hira, nyampe di atas saya kira udah sampai ke gua. Rupanya guanya tuh serondok di bawah, Bu. Pas mau masuk, tuh serondok. Pas naik payah lagi, Bu. Jadi kalau BB Bu 80 70 enggak usah naik. Bisa naik, enggak bisa turun doang. Akhirnya 3 hari Rasulullah di Gua Hira. Masya Allah, dapat perintah wahyu. Sejak itulah masalah Rasulullah muncul. Rasulullah naik ke Bukit Safa dan Bukit Marwah setelah dapat kabar dari Khadijah, suamiku, engkau kayaknya sudah diangkat menjadi Rasulullah, silahkan engkau bertakwa. Lalu Rasul naik ke Bukit Safa, Bukit Marwah, tempat ibu umroh itu, tempat ibu sa'i itu. Apa kata baginda Nabi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Jadi kalau ibu tanya di mana mimbar pertama Rasulullah berdakwah, adalah di Bukit Shafa dan Bukit Marwah. Ketika Rasulullah katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tercengang-cengang si abu-abu, ala keceknya kok. Saat itulah mereka mulai bermusuhan. Jadi Rasulullah mulai dibenci oleh si abu-abu tadi saat diangkat jadi Rasul. Karena Nabi tidak berdakwah, tidak menyampaikan, tidak punya kitab. Tapi kalau Rasul menyampaikan dan punya kitab, saat itulah Rasulullah kemudian dihina, difitnah, dicaci maki, bahkan dimiskinkan. Bayangkan, dimiskinkan. Ini kita udah mau dekat dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah mulai dihina, Khadijah Abu Thalib membela, ingin dibunuh. Yang pengen bunuh saat itu Umar bin Khattab belum masuk Islam. Apa kata Umar? Saya penggal kepala Muhammad dan aku bawa ke tengah-tengah kalian, wahai abu-abu. Setelah itu kemudian Umar dia ambil pedang, dia pergi ke rumah baginda Nabi. Ketemu kawannya di tepi jalan. Umar, kemana kamu? Aku pengen penggal kepala Muhammad. Ngapain kau penggal kepala Muhammad? Adik kandung kau aja udah masuk ke dalam Islam. Lalu balik dia ke rumah lagi adiknya. Dia dengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14. Terjatuh pedangnya, menangis dia, masuk Islam dia. Orang sekeras Umar bin Khattab mendengarkan ayat Quran, sedih dia, masuk Islam dia. Kalau ibu mendengarkan ayat Quran tak sedih ibu, kareh pada Umar lema. Lah Umar bin Khattab. Akhirnya Rasulullah dimiskinkan dengan cara diboikot. Ketika Rasulullah dihina, nggak bisa dibunuh, nggak bisa. Akhirnya Rasulullah diboikot hartanya. Apa itu boikot, Mak? Jadi gini, Mak. Tadi Khadijah itu kan pedagang, betul ya? Jadinya orang Yahudi itu memboikot, Mak. Artinya orang Yahudi nggak boleh beli makanan orang Islam. Orang Islam nggak boleh jual beli dengan Yahudi. Berapa lama boikot terjadi, Mak? 3 tahun. Ibu jangankan jualan ibu nggak dibeli 3 tahun, 3 bulan aja tutui kadai, Mak. Tapi boikot 3 tahun. Akhirnya banyak kaum muslimin mati kelaparan. 300 orang kaum muslimin mati kelaparan. Ada yang makan daun-daun kering, ada yang makan unta-unta kering, ada yang makan kayu-kayu kering. Dipukulkan, dia makan. Lalu kemudian untuk supaya hidup 300 orang kaum muslimin mati kelaparan. Dan salah satu wanita yang mati dalam keadaan susah payah adalah Khadijah. Bayangkan. Apa kata Khadijah? Suamiku, aku sudah berjuang untuk agamamu, tapi aku tak tahan sakitnya sakaratul maut ini. Istriku, jangan tinggalkan aku. Hai suamiku, andaikan aku mati nanti, kau kesulitan menghadapi kaum muslimin, gali kuburku ya Rasulullah, ambil tulang belulangku untuk engkau kemudian jadikan senjata untuk berperang. Bayangkan, meninggal Khadijah. Tadinya orang gak berani dengan baginda Nabi karena ada Khadijah. Setelah meninggal Khadijah, meninggal pula pamannya Abu Thalib. Tadinya orang nggak berani dengan baginda Nabi karena baginda Nabi dilindungi oleh pamannya bernama Abu Thalib. Ibaratnya Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal itu kan kawannya Abu Thalib. Jangan macam-macam sama keponakanku, kan gitu. Sekarang 2 orang itu telah meninggal. Rasulullah makin payah, bahkan Rasul ingin dibunuh. Karena Rasul ingin dibunuh, Rasul kemudian lari ke kota Taif. Tadi kota tempat Halimatus Sa'diyah, ke tempat ibu susunya. Dia berharap di Taif kehidupannya semakin nyaman dan aman. Yang terjadi malah sebaliknya. Cuman tahan 1 minggu di kota Taif. Dia sujud, dia lempar pakai tai unta. Dia masak kurma, ya, dia rebus. Pas dia balik ke tempat masaknya udah bercampur kurma dengan tai unta. Jibril marah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, irfa yadak ilas sama. Ya Muhammad, angkat tangan kau ke langit sekarang juga. Kau minta kepada Allah agar Allah balikkan bukit Taif ini. Nanti aku yang akan membalikkan. Karena orang Taif jahat pada masa itu. Rasulullah dilempar sampai pelipisnya berdarah sampai ke kakinya.
Apa kata Muhammad? Rabbi ja'al haza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jangan engkau zalim kepada orang-orang Taif. Berikan mereka makanan dari segala macam buah-buahan ya Allah. Jangan kau ikut apa kata Jibril. Orang Taif bukan jahat, mereka cuman belum paham. Apa kata Jibril? Lain yang kusuruh, lain yang kau buat. Kusuruh balik kan, lain yang kau buat. Itulah Rasulullah. Luar biasa. Kalau ada orang jahat sama dia, dia bilang orang itu belum paham. Jadi Bu, kalau ada orang yang jahat sama kita Bu, ikuti gaya Rasulullah. Kalau dia kenal, dia akan sayang. Karena dia tak kenal lah, makanya dia zalim. Betul ya? Rasulullah sedih. Cuman 1 minggu aja tahan di kota Taif. Akhirnya Rasulullah balik ke kota Mekah. Dihibur oleh Allah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Ibu-ibu saya sayangi karena Allah, Isra dan Mi'raj, Rasulullah pergi dari kota Mekah bersama Jibril dengan menggunakan kendaraan yang bernama buraq. Buraq itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada unta. Buraq itu adalah binatang berbadankan cahaya. Ibu kalau punya senter, ibu hidupkan cepat sampai ke ujung, betul? Karena cahaya itu cepat, 200.000 km per detik. Makanya Rasulullah dari Mekah ke Palestina, ke Aqsa, itu melakukan perjalanan Isra itu cuman sepersekian detik saja. Padahal dari Mekah ke Aqsa itu 1.200 kilo dari Pekanbaru, dari Dumai ke Jakarta, betul? Tapi cepat karena badan Rasulullah diganti dengan badan cahaya dan badannya buraq adalah berbadankan cahaya. Ibu, sekilas aja bagi yang udah pergi alhamdulillah, yang belum pergi semoga Allah mudahkan, amin. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra dari Mekah ke Palestina, Rasulullah mampir ke masjid yang namanya Masjidil Aqsa. Ibu, kalau pergi ke Masjidil Aqsa, ini pura-puranya Masjidil Aqsa, kalau kita masuk ke dalam Masjidil Aqsa, semua bukti sejarah lengkap tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Rasul. Jadi kalau kita pergi ke dalam Masjid Aqsa, di atas masjid ini ada kubah, persis seperti masjid ini ya. Ini kan ada kubah. Nah, di bawah dari kubah itu ada lantai dan goa ke bawah. Ini saya jelasin. Masuk masjid, di atasnya ada kubah, di bawahnya ada goa. Jadi ini lantai masjid, di atasnya ada kubah. Kita bisa masuk ke goa bawah tanah itu. Ada apa itu? Jadi begini ceritanya. Ketika Rasul melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah bersama buraqnya mampir di Masjid Aqsa. Dan di samping Masjid Aqsa sekarang ada namanya tempat parkir buraq. Masih ada sampai sekarang. Kalau ibu pergi, ibu bisa lihat tempat parkir buraq sebelum transit ke Sidratul Muntaha. Masuk ke Masjidil Aqsa, itu masuk ke masjidnya, di bawahnya ada goa, lobang, di lantai masjid lobang. Bisa sholat di dalam lobang itu. Ada apakah lobang itu? Ternyata itu dipercaya ketika Rasulullah ingin melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, bumi pengen ikut, batu pengen ikut tercabut dari tanah, lalu kemudian menggantunglah batu itu. Jadi di Masjidil Aqsa ada goa di bawah dan batu menggantung di dalam masjid. Masih ada sampai sekarang. Batu pengen ikut Rasulullah ke Sidratul Muntaha, dan di sampingnya ada batu yang kalau kita masukkan, kita pegang tangan kita ambil tangan, kita sentuh, itu wangi. Saya udah sentuh, yang udah berangkat bisa jadi udah sentuh batu itu. Kita sentuh, kita cium, wangi. Bahwa dipercaya batu yang wangi di dalam Masjid Aqsa itu, ketika Rasulullah ingin melakukan perjalanan Mi'raj, jatuh jenggotnya, nempel di batu itu, wangi sampai sekarang. Dan batunya masih ada. Ketika Rasulullah nyampe ke langit ketujuh, Rasul ketemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ada perintah solat 50 kali sehari semalam. Turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Muhammad, takkan sanggup umatmu solat 50 kali. Percaya, bahasa kampungnya, believe me. Percaya saya Muhammad. Lalu kemudian Muhammad membuat perjanjian semacam perintah solat 5 waktu. Bu, saya pengen sampaikan Bu, beruntung ibu menjadi umat Nabi Muhammad. Sekali lagi,
Beruntung ibu jadi umat Nabi Muhammad. Sekali lagi, beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa bu? Umat Nabi Musa bu, itu sholatnya 50 kali sehari semalam bu. Bayangkan bu, sehari semalam cuma 24 jam. Kalau sholatnya itu 50 kali mak, berarti setiap setengah jam sholat mak. Baru pakai lipstick lah sholat lo balik mak. Ya tak? Baru buka salat lah sholat lo balik. Ya Allah karim, beruntung. Beruntung mak kita jadi umat Nabi Muhammad mak. Umat Nabi Muhammad puasa cuman sekali setahun dalam 30 hari. Bayangkan umatnya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Seumur hidup mak. Coba umat Nabi Muhammad. Nih, penting. Sholat cuman 5 kali. Kalau sholatnya ibu ini cuman baca kul aja, ini wajah kul semuanya. Udah dihafal ayat kursi, sholat kul lagi. Udah dibaca al-kafirun kul lagi. Nah, coba jawab. Waktu Allah kasih sama kita berapa kali sehari semalam? Waktu 24 jam. Lah 24 jam ya. Kalau sholat ibu cuman kul aja, ngaku aja lah. Kalau sholat ibu cuman kul aja, berapa menit ibu sholat? 5 menit. Saya tak jawab ya, ibu jawab ya. 5 menit. 5 menit kali 5 kali sholat berapa? 25 menit. Allah cuma minta 1% dalam 24 jam untuk sholat. Mudah enggak tuh? Mudah. Itu pun bu, sering saya ceramah di rumah ini, saya cakap begini, banyak kemudahan. Sallu qa'iman, enggak bisa kalau kalian solat tegak, fa illam tastati fa qa'idan, kalau enggak bisa ya kalian duduk, kata Allah. Ini bukan saya manggil ibu kalian ya, tapi bunyi hadisnya ya. Fa illam tastati fa ala jam, kalau enggak bisa miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau enggak bisa ya telentang. Kemudahannya banyak. Jauh jamak, enggak ada air, tayamum. Ada anak, gendong anaknya dalam sholat. Lupa rokaat, enggak usah diulang, sujud sahwi aja. Sudahlah cuman 5 menit, banyak keringanannya. Ada anak di sejadah, sujud ke kanan. Tegak dia di sejadah, arahkan sujud ke kiri. Enggak juga dikerjakan. Terus kita bilang apa? Hidup ini susah kali ya. Syalalalala. Padahal hak Allah cuma 5 kali. Nggak ada air, tayamum. Sholat di mobil, di mana arah mobil, situ arah kiblat. Sholat di pesawat, di mana arah mobil, situ arah kiblat. Gampang kan? Umat Nabi Muhammad kewajiban sedikit. Tak percaya cakap saya, yuk kita bahas yang kedua. Puasa. Puasa itu 1 tahun berapa hari? 365. Wajib puasa kapan? 30 hari. Nggak bisa puasa kudu, nggak bisa kudu bayar fidyah. Bayangkan, orang sakit tak puasa tak apa-apa, orang tua ada harapan sembuh, fidyah aja. Ibu hamil dan menyusui, fidyah aja. Berapa hari puasa dalam setahun? 30 hari. Setahun ada berapa tahun? Setahun ada berapa hari? 365 hari. Tak puasa kita karena haid 7 hari. Berapa hari menggantinya? 335. Itu juga terganti Roma. Ustazah gimana ganti puasa 2 tahun, 7 tahun, 10 tahun yang lalu? Kok ibu gitu nengok saya? Saya memang menakut-nakuti ya. Senyumlah sikit nengok saya. Itu pun tak terganti bu. Betul tak cakap saya nih? Terus Ustazah kok rezeki saya gitu-gitu aja ya? Kok hidup saya gini-gini aja ya? Hak Allah nggak dikasih. Jadi syariat itu kecil saja. Yang wajib tuh sedikit aja. Contoh, zakat berapa persen? Cuman 2,5%. Dalam 10 juta cuman 250.000.
dalam 100 juta cuman 2.500.000. Itu pun yang orang kaya aja. Yang orang miskin nggak wajib zakat. Ringan nggak? Haji kalau mampu aja, kalau nggak mampu anu lah. Jadi perintah itu mudah. Yang susah itu umat nabi-nabi sebelumnya. Tapi sayangnya banyak umat Islam yang juga masuk neraka. Semoga bukan kita. Kalau wajah-wajah di depan saya ini wajah-wajah semuanya masuk surga. Walaupun ada ragunya saya sikit. Nah, ya. Masya Allah. Jadi memang menjemput perintah sholat ketika kita melakukan Isra dan Mi'raj. Jadi Ustazah kayak mana ya? Saya itu kadang-kadang malas sholat, kadang-kadang saya nggak mau bangun malam. Ingat, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu memang kadang naik, kadang turun. Jadi caranya, waktu dia naik, kerjakan ibadah itu. Waktu dia turun, paksakan ibadah itu. Malas tuh nggak apa-apa. Ada jemaah saya nanya, Ustazah, saya malas betul sholat duha. Apa jawab saya? Malas tuh nggak apa-apa doh. Yang penting tetap dikerjakan. Lah ketawa pula. Bu, mana ada orang rajin terus, betul? Makanya Bu, saya mau bilang begini, jangan semangat-semangat kali ibadah. Nggak perlu semangat Bu, yang penting kerjakan aja lah. Semangat tuh justru menghancurkan kita Bu. Mahasiswa saya ujian skripsi, lagi mau dia, wah semangat udah 5 bab, coret sikit 3 bulan gak datang-datang linya doma. Kenapa kamu gak datang? Lagi gak semangat Bu. Hancur kita. Jangan mengandalkan sesuatu pada semangat, karena semangat itu cuma bertahan 20 menit, selebihnya adalah tanggung jawab dan konsisten. Ibu kenapa rajin majelis taklim? Lagi semangat Ustazah. Tapi itu 3 bulan ada melampak nih dong. Kenapa? Karena nggak semangat. Banyak jemaah tanya, Ustazah nih kok semangat terus ya? Saya jawab, nggak ada Bu. Saya semangat terus Bu. Saya malas juga Bu. Cuman bedanya, saya nggak mengandalkan sesuatu pada semangat. Mau malas atau tidak, tetap dikerjakan. Karena yang ada tanggung jawab, bukan semangat. Bu, luar biasa. Saja saya malas tahajud, malas tuh nggak apa-apa Bu. Yang penting kerjakan. Makanya konsepnya adalah kalau dia al-iman yazid, kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan. Makanya saya bilang ibadah tuh jangan diporsir supaya kita tetap konsisten. Nanti kita jelaskan di bulan Sya'ban, di pembahasan tentang Sya'ban. Paham sampai sini? Jadi boleh malas tahajud? jadi boleh malas tahajud? Bercakap-cakap menjawabnya. Jawabannya malas itu wajar, tapi tetap kerjakan. Jangan mengandalkan sesuatu pada semangat. Demi Allah semangat itu nggak bakal lama Bu. Bahkan kita nggak perlu semangat, kita cuma perlu tanggung jawab terhadap Allah, agama kita, dan tanggung jawab kita. Clear? Nah ini nih, jadi kita banyak sekali keringanan dalam sholat. Ini hikmah bulan Rajab. Sekarang kita masuk bulan Sya'ban. Masih kuat? Masih kuat? Atau pulang kita lagi? Belum. Oke, kita bahas tentang Sya'ban. Ibu-ibu, sekarang adalah tanggal 3 di bulan Sya'ban. Dalam dalil Sya'ban itu adalah syahru sholawat, adalah bulan sholawat. Kenapa? Karena ada dalil yang bunyinya begini, innallaha wa bunyi begini, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yuk semuanya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada baginda Nabi. Itu perintah solawat itu turunnya di bulan Sya'ban. Jadi kalau ditanya kapan pertama kali Islam ini disuruh bersolawat, jawabannya adalah di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban adalah syaharu solawat,
bulan solawat. Kalau bulan Rajab kemarin adalah syahrul istighfar, bulan istighfar, bulan pengampunan. Kalau Rajab adalah syahrul solawat. Jadi ibu perbanyaklah solawat, entah solawat biasa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, entah ibu baca solawat adrikni, tibbil qulub, solawat munjiat. Perbanyaklah solawat, isi kota Dumai ini dengan majlis taklim yang cinta solawat. Amin. Biar masyarakat kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Solawat, yuk kita bahas sedikit solawat. Kenapa di bulan Syaban kita dianjurkan memperbanyak solawat? Solawat itu mak, walaupun cuman ibadah lisan mak, tetapi manfaatnya banyak mak. Satu, solawat adalah perintah Allah. Yang kedua, dengan solawat kita bisa berwasilah. Apa namanya? Wasilah. Apa namanya? Wasilah. Ya Allah, saya solawat. Dengan solawat ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Ya Allah, saya solawat, dengan solawat ini sehatkan anak saya. Ya Allah, saya solawat, dengan solawat ini gantilah suami itu si modenyo. Enggak ya. Ya Allah, dengan solawat ini ya Allah lapangkanlah rezeki saya. Solawat bisa digitukan. Ibu pernah enggak waktu dulu diajarkan sama orang tua lutut sakit baca sholawat, hembus, itu maksudnya wasilah. Sakit ketulangan tacekuak, le tahu enggak? Apa kata orang tua kita dulu? Ambil nasi, gulung-gulung, talan, baca sholawat. Harapannya sholawat itu menjadi wasilah. Pertama, sholawat adalah perintah. Yang kedua, dalam sholawat bisa kita berdoa atau berwasilah. Yang ketiga, sholawat akan memberikan syafaat di yaumil akhir. Bu, kita di yaumil akhir nanti bu akan diminta pertanggungjawaban. Segala yang tak selesai di dunia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Hutang yang enggak kita bayar di akhirat. Kita pinjam barang orang, jilbab kawan enggak dikembalikan, dibayar di akhirat dengan amal. Hati-hati keluar masjid mau ngambil wudhu, pinjam sendal orang. Orangnya tadi mana-mana. Pinjam ya? Iya. Orangnya tadi mana-mana. Ibu ngambil wudhu, nanti ibu taruh sendalnya entah di mana-mana. Ala bakal limpuangan orang mencarinya. Itu nanti hati-hati. Hilang helm kita, larikan pula helm orang. Nanti diganti di yaumil akhir dengan amal. Dan kita akan mencari orang-orang yang kita zolimi, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita fitnah di dunia, orang-orang yang kita tipu dia, orang-orang yang pernah kita hutang nggak kita bayar, orang-orang yang pernah kita pinjam barangnya nggak kita kembalikan. Kita akan cari dia di padang mahsyar dan kita kasih pahala kita buat dia. Mencarinya itu matahari sejengkal di atas kepala, tak pakai baju kita mencarinya. Pertanyaannya, bagaimana mencari orang di padang mahsyar Bapak Ibu? Mencari orang di pasar kaget aja panjang paluawa. Maka sholawatlah yang akan membantu kita. Satu, dengan sholawat perintah Allah. Dua, dengan sholawat bisa berwasilah. Yang ketiga, sholawat mendatangkan syafaat untuk kita nanti di yaumil akhir. Insya Allah dia akan mendatangkan syafaat, menolong kita saat kita kesusahan. Dan yang keempat, ketika kita bersolawat, malaikat akan bersolawat kepada kita. Yang kelima, ingat apa yang diingat Nabi ketika meninggal? Apa katanya? Ummati, 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 umatku. Ketika mau meninggal Nabi ingat kita. Ketika Nabi sudah tidak ada, kita yang ingat baginda Nabi. Rasul pernah bersabda, orang yang tidak hidup dengan aku, tidak bertemu dengan aku, tapi percaya akan agamaku dan manhajku, jauh lebih baik dibanding orang yang ketemu dengan aku. Ibu pernah ketemu Rasul? Tapi kalau kita yakin kepada baginda Nabi, bersolawat lebih Allah cintai dibanding orang yang hidup pada masanya. Masya Allah. Jadi insya Allah kita berbanyak bersolawat. Amin.
Allahumma amin. Apa kata baginda Nabi? Taraktu fikum amraini ma in tamassakum bihi lan tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana ketika kalian ikut, kalian tidak akan pernah untuk tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Beda bu, orang yang majelis taklim dengan yang tidak, beda. Orang yang hadir pengajian, kalau dia ada ujian dia ngerti konsep tawakal. Kalau dia takut dalam masa depan, dia serahkan semua kepada Allah. Masya Allah. Semoga ilmu kita membawa ketenangan kepada kita. Amin. Yang kedua, di bulan Syaban masih bisa puasa qadha. Batasnya sehari menjelang Ramadan udah nggak boleh lagi. Karena sehari menjelang Ramadan adalah hari syak. Hari diharamkan berpuasa. Paham? Yang ketiga, di bulan Syaban dianjurkan tetap memperbanyak puasa sunnah. Justru di bulan Syaban ibu dianjurkan memperbanyak puasa sunnah. Tujuannya apa? Supaya kita nanti menjelang Ramadan, di bulan Ramadan kita kuat berpuasa. Pernah dengar kata-kata gini, melawan puasa mah? Pernah? Karena belum terbiasa. Jadi Rasulullah itu banyak puasa di bulan Rajab, lebih banyak di bulan Sya'ban, dan banyak di bulan Ramadan. Full. Makanya ibadah itu perlu dilatih. Makanya kalau saya bimbing jamaah umroh, yang mau umroh, saya sebelumnya udah bilang yang 2 bulan mau umroh, mau berangkat, bu, jalan kaki pagi bu, di rumah masing-masing. Karena kenapa? Karena umroh itu capek, tawaf sa'i itu 7 kilo lebih kurang perjalanan. Tapi kalau ibu nggak pakai olahraga langsung pergi umroh, putih kaki waktu sa'i, sakit. Jangan bangun jam 2 langsung tekan tuak matu subuh lewat. Jadi kalau membiasakan tahajud itu dekat-dekatkan dulu azan subuh bu. Dekat-dekatkan azan subuh. Jadi kita segar dulu, tidur dulu, baru kita tahajud. Ya kan, menjelang azan subuh masih boleh, betul? Jadi latihan dulu bu, puas dulu tidur, baru tahajudnya dekat azan subuh. Latihan, gak bisa gak dilatih. Tahajud bukan sekedar soal iman, tapi soal juga fisik. Kau ndak jago jam 2 malam, ujung-ujungnya subuh lewat. Latih. Sedekah subuh, latih. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Jangan berubah jumlahnya. Hari ini 2000, besok 10.000, besok 20.000, besok 1.000, besok 2.000, besok 50.000, besok kan patanglah banyak. Ada jadi le. Oke? Latih. Yang keempat, tadi memperbanyak apa? Sholawat. Kedua, ganti puasa. 3, perbanyak puasa entah sunnah Senin Kamis, entah puasa Yaumul Bid, entah puasa yang lain. Kemudian yang keempat, amalan di malam nisfu Sya'ban. Saya tidak datang lagi ke sini menjelang nisfu Sya'ban. Coba diingat kajian saya ini, karena kita udah mau selesai. Tanggal 13 Februari. Tanggal 13 Februari nanti adalah malam nisfu. Kita dianjurkan melakukan beberapa amalan. Yang pertama, membaca Yasin 3 kali. Dari maghrib menjelang maghrib menjelang isya. Yasin yang pertama diwasilahkan agar usia kita panjang dan berkah. Jadi sebelum baca itu doa, ya Allah, saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini panjanglah umur saya, berkah, dan jauhkan dari kepikunan. Yasin yang kedua, doakan supaya rezeki berlimpah dan berkah. Saya selalu berdoa semoga orang-orang Islamlah yang mendapatkan kemapanan, amin. Ya Allah, berikan harta kepada orang-orang yang beriman. Karena di tangan orang beriman itu ada wakaf, di tangan orang beriman itu ada sedekah, di tangan orang beriman itu ada infak. Orang-orang beriman itu kalau dia beriman dia bisa infak, wakaf, sedekah, dia umroh, dia umrohkan orang lain, dia hajikan orang. Maka saya selalu berdoa kalau ada orang Islam yang mau hijrah dan masih terjebak riba, Allah keluarkan, Allah mudahkan, Allah kayakan, amin. Nah ya, jadi minta rezeki yang berlimpah. Kemudian Yasin yang ketiga, minta supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Yasin pertama apa? Panjang umur. Yasin kedua? Rezeki. Yasin ketiga? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu malam nisfu Sya'ban ya. Dari maghrib menjelang isya. Kalau nggak kekejar boleh habis isya.
Kemudian ada doa yang dianjurkan dibaca selama bulan Sya'ban. Doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. So, Allahumma. Lagi. Lagi. Innaka afuwun. Lagi. Lagi. Tuhibbul afwa. Lagi. Fa'fu anni. Fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alah, alah, kapal oleh. Itu doa dihafal sepanjang bulan Sya'ban. 3 kali setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Lamakan sujudnya, baca doa itu, tapi jangan lama betul, tekalok pula nanti. Artinya Allahumma ya Allah innaka afuwun, engkaulah maha pemaaf, tuhibbul afwa, mencintai maaf, fa'fu anni, maka maafkan kami. Terakhir, yuk sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hafal? Yang tak hafal angkat kaki. Nah ini dihafal doanya supaya kita mendapatkan keampunan selama bulan Sya'ban. Baca 3 kali setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Nanti di malam nisfu Sya'ban kita baca banyak-banyak. Paham? Yuk kita sikit lagi, 5 menit lagi. Oke. Yang pertama apa tadi? Perbanyak sholat. Yang kedua, lelupo. Perbanyak qada diselesaikan. Yang ketiga, perbanyak puasa. Yang keempat, baca Yasin 3 kali. Yang keempat, baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu an. Yang kelima, nanti tanggal 14 Februari lakukan puasa nisfu. Sengaja aku makan sahur, puasa nisfu Sya'ban, sunnah atasku karena Allah. Nanti saling mengingatkan insyaallah ya. Dan terakhir yang ketujuh sebagai penutup, yang nomor 7 ini paling wajib, enggak boleh enggak. Kalau yang tadi semuanya sunnah, salawat sunnah, puasa sunnah, Allahumma innaka afuun sunnah, baca Yasin sunnah, puasa nisfu Sya'ban sunnah. Tapi nomor 7 wajib. Malam nisfu Sya'ban dikenal dengan malam Al-Furqan. Malam di mana Allah akan menolkan, meristar, memformat semua dosa-dosa kita akan diampunkan pada malam 13 Februari. Kalau kita membaca doa yang tadi atau beristighfar, kecuali orang yang bermusuhan. Nanti 11 hari lagi dosa kita ini akan dikosongkan oleh Allah, diformat, dihapus. Dosa semua manusia yang mohon ampun pada malam nisfu Sya'ban, kecuali dosa orang yang bermusuhan. Maksud ustazah apa sih? Maksud saya wajib hukumnya stop segala bentuk permusuhan. Coba nanti catat siapa nama orang-orang yang pernah kita gosipkan itu. Yang pernah kita buka aibnya itu, yang pernah kita fitnah itu, catat. Jangan-jangan ada nama saya di situ. Catat, WhatsApp dia. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin ya. Kalau ditanyanya kenapa? Pokoknya mohon maaf aja lah. Jangan ibu bilang kemarin aku gosipkan kau. Jangan. Ibu mohon maaf lahir batin aja. Jangan bu, minta maaf.
kepada orang itu.